Dr. Andi Mutiarmus yang sedang bekerja di rumah sakit ini. Terlebih dahulu saya tanya ke identitas staf, siapa namanya Ibu? Mala, Dok. Ibu Mala, pekerjaannya apa Bu Mala? Wira swasta. Usianya berapa Bu? 45. 45 tahun. Jadi Ibu Mala, kita akan melakukan 4 pemeriksaan dasar. Untuk 4 pemeriksaan ini berjudul pemeriksaan sistem motorik, pemeriksaan refleks fisiologis, dan pemeriksaan refleks patologis, serta pemeriksaan refleks primitif. Keempat pemeriksaan ini berfungsi untuk menegakkan diagnosis dari keluhan-keluhan yang Ibu rasakan sehingga Ibu datang kemari. Semua informasi yang Ibu berikan kepada saya akan saya jaga sebagai privasi saya sebagai dokter dan Ibu sebagai pasiennya. Mungkin nanti dalam pemeriksaan Ibu kurang nyaman, namun saya harap Ibu bisa mengerti karena nanti saya akan melakukan pemeriksaan pada saat Ibu posisi tidur atau berbaring, dan posisi berdiri atau juga bisa posisi duduk. Dan Ibu semua proses ini berfungsi untuk menegakkan diagnosis sehingga Ibu bisa diterapi dengan adekuat dan tepat. Jika Ibu kurang nyaman terhadap saya, bisa tanya kepada saya, nanti saya ganti dokternya. Bersedia aja Ki, Bu? Iya, Dok. Ya. Pertama-tama saya cuci tangan terlebih dahulu. Ibu silakan tanda tangannya. Silakan Ibu ke meja pemeriksaan. Pertama-tama kita akan melakukan beberapa pemeriksaan. Pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan sistem motorik. Untuk pemeriksaan sistem motorik, pertama kita akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot. Kita mulai dari ekstremitas atas hingga ekstremitas bawah. Untuk pemeriksaan pertama yaitu kita angkat kita angkat tangan kanannya Ibu seperti ini. Saya lakukan penahanan. Kemudian yang satunya kaki. Setelah itu kita lakukan elevasi seperti ini. Kemudian satunya Ibu. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada lengannya Ibu. Silakan Ibu berdiri dulu. Untuk pemeriksaan lengannya, kita menilai kekuatan otot dari lengannya ini. Ibu silakan kasih begini tangannya. Saya yang tahan Bu. Ya. Kemudian kita kasih naik. Kemudian saya tahan seperti ini. Naiki, saya tahan. Ya. Kemudian kita naik, kemudian kita turunkan. Ya, kekuatan ototnya aman. Kemudian dengan satunya naik tangan Bu, saya tahan. Kemudian kita turunkan, saya tahan. Kekuatan otot bagus pada lengan. Kemudian kita beralih ke pemeriksaan pada lututnya, pemeriksaan pada panggul dan lututnya Ibu. Silakan Ibu berbaring lagi. Untuk pemeriksaan dari panggulnya kita lakukan fleksi, kemudian kita beri penahanan. Kemudian kaki yang satunya selalu kita bandingkan. Apakah ada nyeri Bu? Tidak ada. Kemudian kita angkat dua-dua Bu. Kita angkat dua-dua kaki kita. Ya. Di sini kekuatan otot pada panggulnya Ibu normal ya. Kemudian kita berlanjut kepada pemeriksaan dari lututnya Ibu atau patelanya Ibu. Silakan angkat kakinya Bu. Kemudian kita tekuk seperti ini. Apakah ada nyeri Bu? Tidak ada. Kemudian kaki yang satunya kita angkat full. Kemudian kita tekuk. Apakah ada nyeri Bu? Tidak ada. Kemudian kita beralih pada kakinya. Ibu, saya melakukan penilaian kekuatan otot. Bilang Ki kalau ada nyeri ya Bu. Silakan angkat kakinya. Ada nyeri Bu? Tidak. Kemudian kasih turun Ki. Ya. Kemudian kaki yang satunya ada nyeri Bu? Tidak. Ada nyeri? Kemudian tadi pada tangannya kita lupa melakukan pemeriksaan, kita ulangi. Kita angkat ke tangannya.
Kemudian kita kasih turun, saya berikan penataran ya. Kemudian satunya kita angkat, kemudian kita kasih turun ya, kekuatan otot dalam batas normal. Kemudian kita berlanjut ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan atopi otot atau menilai bentuk-bentuk apakah ada kelainan bentuk dari otot ekstremitas atas dan otot ekstremitas bawah. Pertama-tama kita menilai atau melakukan penilaian palpasi dan inspeksi pada bagian ekstremitas atas, yaitu bahu terlebih dahulu. Kita menilai apakah ada tanda hipertrofi ataupun atrofi dan normal. Di sini untuk panggulnya dalam batas normal. Kemudian kita ke lengannya dalam batas normal. Kemudian satu lengan yang satunya dalam batas normal. Kemudian kita beralih ke lengan bawah dalam batas normal. Kemudian satunya. Kemudian kita menilai pada jari-jari dan palmarnya. Kemudian kita beralih ke ekstremitas bawah. Untuk ekstremitas bawah kita nilai dari panggulnya, apakah ada kelainan bentuk dari otot panggulnya. Di sini normal, tidak ada hipertrofi maupun atrofi. Maaf Ibu, tabe. Tidak ada kelainan bentuk dalam batas normal, begitupun pada patelanya. Normal. Kemudian pada kakinya kita bandingkan kanan dan kiri. Apakah ada kelainan bentuk di sini dalam batas normal untuk atopi ototnya. Kemudian kita menilai pergerakan sendi dari ekstremitas atas dan ekstremitas bawah dari ibu mala. Pertama-tama kita menilai dari ekstremitas atasnya ibu. Ibu bisa ikuti saya. Ibu bisa kasih begini tangannya lurus Bu, lurus, kemudian turun. Kita lakukan sendiri, lurus, turun. Begitupun tangan yang satunya Bu, lurus, kemudian kita kasih turun, kemudian kita kasih ke samping ya. Begitupun tangan satunya ya. Kemudian ibu mohon maaf, silakan ibu duduk lagi. Untuk pemeriksaan ekstremitas bagian bawah, pergerakan sendinya kita lihat dari fleksi dan aduksi dari elbow joint-nya. Ibu ikuti saya seperti ini Bu, kemudian kasih turun. Begitupun dengan tangan yang satunya gitu, kemudian kita kasih turun. Setelah itu kita genggam tangan seperti ini, kemudian kita balik, kemudian turunkan, kemudian kita lepas begini. Kemudian setelah itu kita bisa lakukan seperti ini Bu, kemudian kita letakkan di sini, bisa ulangi Bu. Begitupun tangan satunya, kemudian kita letakkan begini. Kemudian kita beralih pada ekstremitas bagian bawah. Silakan Ibu baring, mohon maaf. Untuk pemeriksaan pergerakan sendi dari ekstremitas bawah, kita angkat kakinya, angkat, lurus ya Bu. Kita lakukan sendiri, coba. Angkat, kemudian kita turunkan, kemudian kaki yang satunya kita angkat, kemudian kita turunkan. Kemudian kita berlanjut ke pergerakan sendi dari kedua patelanya Ibu. Kita angkat, kemudian kita turunkan seperti ini. Kita ulangi Bu sendiri tadi. Kita angkat, turunkan, baru kita segini. Di sini pergerakan sendinya sama dengan yang satunya, kita coba lagi ya. Atas, baru ke bawah, kita tegakkan, kemudian kita luruskan. Di sini dalam batas normal. Untuk pergerakan sendi lututnya kita beralih ke kakinya Ibu. Untuk kakinya kita lakukan pergerakan seperti ini Bu. Ke bawah, kemudian ke atas, ke bawah, ke atas. Begitupun kaki yang satunya ke bawah,
fleksi dan plantar fleksi. Ya, di sini untuk pergerakan sendi dari ekstremitas bawah yaitu pada bagian kakinya normal. Kemudian kita berlanjut ke pemeriksaan tonus otot. Untuk pemeriksaan tonus otot kita menilai dari ekstremitas atas juga dan ekstremitas bawah juga. Kita mulai pada ekstremitas atas terlebih dahulu. Ibu, silakan santai, saya gerakan semua anggota gerak baiknya Ibu. Bismillah. Kita menilai apakah ada peningkatan dari tonus ototnya. Kemudian sama yang satunya kita selalu bandingkan tangan kanan dan tangan kiri. Kemudian satunya, kemudian pada tangannya kita kasih begini tangan tak. Kita kasih begini, kita kasih begini, kasih begini. Untuk yang satunya sama, kasih begini, kemudian begini. Itu tadi dalam batas normal. Untuk ekstremitas atasnya pada bagian tonus ototnya tidak ada peningkatan. Kemudian kita berlanjut kepada bagian ekstremitas bawah. Kita mulai dari panggulnya. Kita mulai apakah ada peningkatan dari tonus ototnya. Kita kasih naik kakinya, lurus dan turun, santai Ibu, lurus, turun. Kemudian kita berlanjut ke patelanya, kita angkat terlebih dahulu, kemudian kita tut, ya, normal, kita angkat normal. Kemudian untuk kakinya kita ke kaki, kita plantar fleksi dan dorsal fleksi. Plantar, kemudian begini, kemudian begini. Semua pemeriksaan ekstremitas bawah untuk ototnya, peningkatan tonus ototnya tidak ada yang berlebihan. Nah, itu tadi pemeriksaan sistem motorik. Kemudian kita berlanjut pada pemeriksaan selanjutnya. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu kita menilai pemeriksaan refleks fisiologis. Untuk pemeriksaan refleks fisiologisnya, Ibu silakan duduk Ibu. Untuk pemeriksaan refleks fisiologisnya kita nilai dari refleks bicep, tricep, patella, dan refleks dari kakinya. Pertama-tama Ibu, kemudian kita menilai refleks dari tricepnya terlebih dahulu, bicepnya terlebih dahulu. Mohon maaf Ibu, mungkin bisa bisa. Untuk refleks tricep untuk refleks bicep dan tricep kita ketuk pada bagian ini normal ya, tangannya ini normal. Santai Ibu, saya menggerakkan dari tangannya Ibu. Nah, di sini normal. Kemudian untuk bagian selanjutnya normal Ibu, saya ini. Ya, untuk refleks tricep dan bicepnya Ibu dalam keadaan normal. Kemudian kita berlanjut ke refleks selanjutnya yaitu refleks pada bagian lututnya. Kita untuk bagian lutut silakan Ibu berbaring. Untuk bagian lututnya kita angkat kaki pasien seperti ini. Saya gerakkan. Di sini terlihat patellanya. Kita melakukan penekanan atau ketukan atau perkusi pada bagian dari patellanya Ibu. Kemudian kita bandingkan dengan kaki yang satunya. Di sini dalam normal terangsang dengan baik untuk refleks dari patellanya. Kemudian kita beralih ke kakinya. Ibu bisa kasih spasi sedikit. Kemudian begini. Ya. Kita menilai refleks dari kakinya Ibu apakah terrefleks dengan baik.
Kemudian untuk yang kaki yang satunya miring Bu dari lututnya. Di sini dalam batas normal. Silakan kembali Bu. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan refleks patologis. Untuk pemeriksaan refleks patologis ini ada beberapa pemeriksaan. Kita mulai untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan Hoffmann-Trommer. Untuk pemeriksaan Hoffmann-Trommernya ini kita letak tangan pasien harus seperti ini. Kemudian kita lakukan kayak pencubitan pada refleks tangannya. Kita mulai Hoffmann-Trommer. Di sini pada keadaan normal memang dia tidak positif hasilnya jika dia tidak mengalami sakit. Kemudian yang tangan satunya Hoffmann-Trommer. Di sini untuk refleks Hoffmann-Trommernya negatif karena ibu dalam keadaan normal. Kemudian kita berlanjut ke pemeriksaan Babinski. Untuk pemeriksaan Babinski, kita posisikan kaki seperti ini. Kita ambil atau rangsang dengan alat, bisa menggunakan palu hammer pada bagian atasnya. Pertama kita mulai dari medial, kemudian kita garis seperti ini, kemudian selanjutnya dari medial kita lihat ekspresi dari pasien. Di sini dalam keadaan normal. Untuk refleks dari Babinski-nya. Kemudian kita masuk ke refleks selanjutnya, refleks patologis yaitu refleks abdomen. Untuk refleks abdomennya, mohon maaf ya Ibu, kita lihat dulu umbilicusnya, kemudian kita berikan penggoresan atau rangsangan. Di sini dalam batas normal untuk refleks patologis bagian abdominalnya. Kemudian kita berlanjut ke pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan dari refleks primitif. Untuk refleks primitif biasanya pada pasien yang mengalami demensia. Untuk refleks primitif yang pertama yaitu kita melakukan pemeriksaan di mana kita melakukan perkusi pada bagian atas bibir pasien. Biasa jika menggunakan alat kita ketuk, mohon maaf ya Bu, Iya Dok. begini baru kita ketuk, kita lihat refleks primitifnya. Begitupun yang satunya. Kemudian kita refleks selanjutnya refleks menyusuh. Biasanya kita pakai tangan sendiri, kita ketuk, kita lihat ekspresi apakah ada perubahan. Biasanya proses mencucu pada pasien yang mengalami demensia. Kemudian kita berlanjut ke refleks selanjutnya yaitu pada tangan, refleks menggenggam. Kemudian kita seperti ini dengan 2 jari pada tangan kita, kemudian kita ketuk apakah pasien menggenggam atau tidak. Kemudian tangan yang satunya biasanya positif pada pasien yang mengalami demensia. Kemudian kita berlanjut ke pemeriksaan yaitu pemeriksaan glabella. Ibu bisa menatap ke atas, jangan lihat pemeriksaannya normal Bu, jangan lihat pemeriksaannya. Kemudian kita tekuk dengan tangan kita seperti ini. Kemudian pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan pada kakinya untuk refleks primitif. Kemudian kita lihat ekspresi pasien.
Di sini jika refleks positif ada fleksi dari ibu jarinya dan plantar fleksi dari jari lainnya. Kita ulangi. Di sini tidak ada penaikan atau fleksi dari ibu jarinya. Nah, untuk pemeriksaan refleks primitif dari ibu dalam keadaan normal, jadi ibu bisa kembali ke posisi awalnya ibu. Saya melakukan pencatatan. Silakan ibu. Jadi ibu semua pemeriksaan tadi, keempat pemeriksaan, yang itu pertama pemeriksaan sistem motorik, pemeriksaan refleks fisiologis, pemeriksaan refleks patologis, dan refleks primitifnya ibu dalam batas normal, tidak ada kelainan. Alhamdulillah pemeriksaannya sudah selesai. Ada yang ibu ingin tanyakan lagi? Tidak ada, Dok. Jadi terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.